warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Nurul Istiqomah dengan NIM 404211032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 metode penelitian dengan kajian sastra dengan judul penelitian analisis ketidakadilan gender dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel di balik dinding penampungan karya Woro Januarti serta relevansinya sebagai bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 di SMA. Yang pertama mengenai tempat penelitian. Peneliti menggunakan teknik sampel bertujuan untuk memilih sekolah sebagai tempat penelitian. Peneliti memutuskan SMA Bustanul Ulum Nahdlatul Ulama Bumiayu sebagai tempat penelitian dengan beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 42 Taloksari Kulon, Talerang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 52273. Waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu dari bulan September 2024 sampai bulan Februari 2025. Untuk selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Nah, penelitian kualitatif ini melibatkan pengamatan dan juga keterlibatan langsung dalam berbagai situasi ataupun kegiatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang akan diteliti. Nah, penelitian kualitatif deskriptif ini berspektif pada sosiologi sastra. Dengan pendekatan karya sastra yang mengkaji hubungan sastra dengan masyarakat, digunakan untuk menjelaskan terkait ketidakadilan gender dan juga nilai-nilai pendidikan karakter yang ada pada novel. Selanjutnya yaitu mengenai subjek dan objek penelitian. Nah, menurut JIH tahun 2020 pada halaman 25, subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Nah, di sini berarti subjek penelitiannya adalah SMA Bustanul Ulum Nahdlatul Ulama Bumiayu. Selanjutnya, objek penelitiannya adalah pokok persoalan yang akan diteliti guna mendapatkan data yang lebih terarah. Nah, objek dalam penelitian ini adalah kutipan dalam novel Di Balik Dinding Penampungan karya Woro Januarti yang mengandung ketidakadilan gender, nilai-nilai pendidikan karakter, dan juga bahan yang dijadikan sebagai relevansi bahan ajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia terkhususnya kelas 12 SMA. Untuk selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Nah, peneliti untuk melakukan penelitian ini menggunakan teknik baca dan juga catat. Nah, cara pertamanya yaitu teknik baca digunakan untuk memperoleh data. Dalam hal ini yaitu membaca novel Di Balik Dinding Penampungan karya Woro Januarti secara mendalam dan juga menyeluruh. Nah, cara yang keduanya yaitu teknik catat. Setelah membaca novel, selanjutnya dilakukan pencatatan mengenai kalimat-kalimat atau kutipan dalam kartu data. Nah, data yang didapatkan kemudian dianalisis dan dikelompokkan sesuai dengan variabel penelitiannya. Yang kedua yaitu observasi. Teknik observasi dilakukan menggunakan jenis observasi terstruktur, yaitu metode pengamatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai sekolah yang akan diteliti. Selanjutnya ada wawancara. Nah, teknik wawancara ini dilakukan menggunakan jenis wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menggali informasi lebih dalam dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 12 di SMA Bustanul Ulum Nahdlatul Ulama Bumiayu. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini berupa bukti visual berupa foto ataupun gambar untuk memverifikasi pengambilan data dengan bertujuan untuk memperkuat kredibilitas penelitian dan melengkapi data sehingga penelitian lebih akurat. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Nah, menurut JIH tahun 2020 pada halaman 144, instrumen penelitian merupakan alat bantu penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara terarah. Nah, dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah hasil analisis ketidakadilan gender dan nilai-nilai pendidikan karakter pada novel Di Balik Dinding Penampungan karya Woro Januarti, yaitu adanya lembar hasil analisis observasi atau LHAO, ATP atau alur tujuan pembelajaran dan modul ajar atau MA, serta gambar atau foto mengenai kegiatan analisis ketidakadilan gender dan nilai-nilai pendidikan karakter pada novel Di Balik Dinding Penampungan karya Woro Januarti yang kemudian dikaji relevansinya sebagai bahan ajar untuk kelas 12 di SMA Bustanul Ulum Nahdlatul Ulama Bumiayu. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data.
Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, pada teknik analisis data ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kita membahas yang pertama yaitu mengenai reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, memfokuskan data, dan mencatat kalimat ataupun kutipan-kutipan dalam novel yang mengidentifikasi atau menggambarkan mengenai ketidakadilan gender dan nilai-nilai pendidikan karakter dengan keseluruhan data pada novel di balik dinding penampungan karya Woro Janwarti. Yang kedua mengenai penyajian data. Data penelitian ini mengenai ketidakadilan gender dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel di balik dinding penampungan karya Woro Janwarti. Nah, data disajikan dalam bentuk tabel dengan cara mengutip kalimat yang terdapat pada novel yang menggambarkan kedua variabel dan direlevansikannya sebagai bahan ajar. Kemudian dijelaskan secara naratif satu persatunya. Selanjutnya, yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan data yang ditemukan terkait mengenai ketidakadilan gender dan nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, hasil data penelitian yang diperoleh dianalisis untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari masing-masing rumusan masalah. Yang terakhir juga ada mengenai pembahasan teknik keabsahan data. Nah, teknik keabsahan data atau validitas data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang dapat dilakukan oleh peneliti berupa meningkatkan kecermatan. Dengan demikian, peneliti dapat meningkatkan kecermatan dengan cara membaca berbagai referensi, baik itu jurnal, buku, dokumen, maupun penelitian yang terdahulu. Nah, peneliti membaca berbagai referensi dan mencatat setiap temuan di lapangan, maka semakin cermat peneliti dalam membuat hasil penelitian.